Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu Sejarah Sumpah Pemuda dan Fungsi Bahasa dalam Sumpah Pemuda. Sebagai warga negara Indonesia, pastilah kita tahu kapan itu Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bahasa, satu tanah air, dan satu bahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, sebelum itu ternyata sudah lebih dahulu diupayakan persatuannya melalui Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 Mei 1926 di Batavia, yaitu yang kita kenal sekarang adalah Jakarta. Lalu apa tujuan diadakan Kongres Pemuda 1? Yaitu menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia, sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, pada Kongres Pemuda pertama tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres Muhammad Tabrani tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Karena menurutnya kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda 1 sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bahasa, dan satu bangsa. Setelah Kongres pertama selesai, selanjutnya akan diadakan beberapa pertemuan untuk membahas lebih lanjut terkait tidak lanjut dari Kongres Pemuda pertama. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1928 dengan susunan panitia yang akan menjadi ketua adalah Sugondo, yang akan menjadi wakil ketua adalah Djoko Marsaid, yang menjadi sekretaris adalah Muhammad Yamin, dan bendahara adalah Amir Syarifuddin. Akhirnya terlaksanalah Kongres Pemuda kedua, yang mana dalam Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, yang mana dalam pertemuan ini terbagilah 3 kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di gedung Kotelike Jongenlingen Bonn atau KJB pada hari Sabtu 27 Oktober 1928. Pada rapat ini Muhammad Yamin menguraikan tentang arti pentingnya persatuan untuk kebangsaan. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat.
Kemudian, rapat kedua terjadi pada hari Ahad pada tanggal 28 Oktober, yang mana pada rapat ini dilaksanakan di gedung Osjava Bioskop, membahas masalah pendidikan, bahwa anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Selain itu, anak-anak juga harus diberi pelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Kemudian pada rapat ketiga yang dilaksanakan di gedung Indonesia Club Gebau Kramat pada tanggal 28 Oktober. Dalam rapat ini dijelaskan bahwa pentingnya gerakan kepanduan bagi persatuan bangsa. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam rapat ketiga ini, sebelum rumusan hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu didengarkan lagu karya W.G. Rudolf Supratman, W.R. Supratman, yakni Indonesia Raya, yang nantinya akan menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia setelah merdeka. Setelahnya, perputusan kongres dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta sebuah keputusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Oke, pembahasan selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Apa aja sih fungsi bahasa Indonesia itu? Yang pertama, bahasa Indonesia adalah lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang ketiga, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Kemudian, bahasa Indonesia ini juga memiliki dua kedudukan yang sangat penting di negara ini, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan pada Ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian, itu tadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kalau ini, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagaimana telah dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.